Akuntansi Keuangan Lembaga, kelas 12 AKL, Administrasi Pajak oleh Ahmad Faizinan Balian. Kali ini, untuk pertemuan saat ini, kita akan jumpa dengan PPH Pasal 21 versi TER. Ya, tentang pajak penghasilan atas pada WPOP yang telah termaktub pada perubahan peraturannya tentang tarif efektif rata-rata pada wajib pajak orang pribadi. Pada perubahannya, atas pada peraturan pada WPOP tentang wajib pajak orang pribadi atas pada PPh pasal 21, yakni telah termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi yang dimana akan dikenakan atas pada tarif pemotongan dan juga pemungutan pada pajak yang dimana kita akan mengetahui ada turunannya dari PMK 168 tahun 2023. Nah, jadi ini adalah sinkronisasi pada peraturan atas pada perubahan PPh pasal 21 menjadi TER, tarif efektif rata-rata, supaya apa? Supaya dalam pemotongan pajak bisa secara relevan. Oke, pada latar belakang, kenapa terjadinya suatu perubahan atas pada sistematika atau skema yang dimana kita mengetahui adanya peraturan yang telah diterbitkan dan telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan juga turunannya dari peraturan Menteri Keuangan. Yang melatar belakangi yakni adanya pemotongan PPh pasal 21 saat ini telah memiliki skema perhitungan yang mungkin secara konvensional dapat membingungkan bagi wajib pajak secara administrasi perpajakannya yang dapat memberatkan atas pada WPOP yang berusaha untuk melakukan kewajiban atas pada perpajakannya dengan benar dan juga tepat. Nah, jadi banyaknya masyarakat halayak publik umumnya wabil khusus untuk bagi yang memiliki atas pengenaan pajak atas PPh pasal 21 ini mengalami perubahan secara perhitungannya mungkin yang dianggap dahulu membingungkan atas perhitungan dan juga administrasinya. Kini kita telah membuat atas pada cara perhitungan yang lebih mudah difahami, mudah dimengerti, serta mudah ditangkap. Nah, hal ini juga secara yuridis ataupun pada dasar hukumnya telah termaktub atas pada pasal 21 ayat 5 Undang-Undang pada Pajak Penghasilan yang berbunyi tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Oke, jadi yang telah dibunyikan pada peraturan tersebut kita akan mengetahui bagaimana cara pembuatannya dan ini juga pun akan sangat efektif dan juga relevan untuk kita pelajari dan juga fahami. Artinya lebih mudah lagi untuk menghitungnya dan juga pastinya ada tarif yang diubah dalam PP pasal 21 baik itu PKP maupun PTKP. Tujuan memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 di setiap masa pajak. Lanjut, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu dilakukan untuk secara validasi atas perhitungan wajib pajak. Maka dengan ini kita dapat mengetahui dapat diharapkan proses bisnis yang efektif, efisien, serta akuntabel dapat terwujud. Nah, hal inilah yang kita harapkan dalam pada peraturan pemerintah yang telah diubah untuk menjadi tarif efektif rata-rata. Karena adalah PPh kita mengetahui secara seksama sebagai untuk upaya pendapatan negara yang sah. Hmm,
Lalu, apakah ada dampak dari perubahan peraturan PPh Pasal 21 ini? Mari cek. Tentu saja pasti ada. Apa sih dampak dari perubahan ini? Tentu saja pasti ada dampaknya, yakni tidak ada tambahan bagi beban pajak atas pada WPOP pada PPh Pasal 21. Namun, hal ini juga bersehubungan dengan penerapan atas tarif efektif atau TER. Penerimaan atas pada pendapatan pada WPOP akan dilakukan secara implementasinya dalam penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Sedangkan perhitungan atas pada PPh Pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti ketentuan yang saat ini berlaku. Dalam struktur peraturan pemerintah yang termaktub atas pada PP 58 tahun 2023 serta turunannya pada PMK 168 tahun 2023 termaktub atas pada Bab pertama, ketentuan umum, termaktub atas pasal 1 yang meliputi definisi. Bab 2, tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang meliputi pasal 2, tarif pasal 17 dan tarif efektif, serta pasal 3, subjek pajak penerimaan penghasilan, serta yang terakhir pada bab 3, ketentuan penutup, meliputi atas pasal 4 pencabutan pasal 2 ayat 3 pada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010 dan pasal 5 pemberlakuan pada 1 Januari 2024. Tarif pemotongan pajak penghasilan pada pasal 21 meliputi atas tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan meliputi atas pada lapisan PKP atau penghasilan kena pajak dan tarif pajak, yakni bila mana WPOP memiliki penghasilan per tahun bersihnya senilai di bawah 60 juta hingga 60 juta rupiah, maka akan dikenakan tarif pajak 5%. Di atas dari 60 juta rupiah hingga 250 juta rupiah, maka tarif pajaknya 15%. Di atas dari 250 juta hingga 500 juta rupiah, maka pengenaan tarif pajaknya 25%. Bila di atas dari 500 juta hingga 5 miliar, maka pengenaan tarif pajaknya adalah 30%. Dan di atas 5 miliar hingga seterusnya, maka dikenakan adalah 35%. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 WPOP. Terdapat ada dua jenis TER. Pertama, TER bulanan serta TER harian. Pertama, TER bulanan, tarif efektif bulanan. Pada tarif efektif bulanan terdapat 3 klasifikasi, yakni TER A, TER B, serta TER C. TER A atas pada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak meliputi klasifikasinya yakni TK-0 atau dibaca tidak kawin tanpa memiliki tanggungan setara dengan nominalnya 54 juta rupiah serta TK-1 dan K-0 atau dibaca tidak kawin memiliki satu tanggungan dan kawin tanpa memiliki tanggungan setara dengan nominalnya Rp58.500.000. TER B atas pada pengenaan PTKP meliputi atas klasifikasinya yakni TK-2 dan K-1 atau dibaca tidak kawin memiliki dua tanggungan dan kawin memiliki satu tanggungan setara dengan nominalnya Rp63 juta serta TK-3 dan K-2 atau dibaca tidak kawin
memiliki 3 tanggungan dan kawin memiliki 2 tanggungan setara dengan nominalnya yakni Rp67.500.000 serta yang terakhir C. Klasifikasi pada PTKP yang meliputi atas pada K-3 atau dibaca. Kawin memiliki 3 tanggungan setara dengan Rp72 juta dan harian atas pada tarif efektif rata-rata atas harian terdapat 2 atas pada pengenaan DPP yakni penghasilan bruto harian dengan harian. Bila WPOP ia memiliki penghasilan di bawah Rp450.000 maka ia dengan tarif 0% dikali atas penghasilan bruto harian alias ia dibebaskan atas pajak. Hanya wajib lapor saja tapi tidak membayar pajak. Yang kedua, bila mana penghasilannya di atas Rp450.000 hingga Rp2.500.000 per hari, maka ia dikenakan tarif hariannya 0,5% dikali dengan penghasilan bruto harian. Pada golongan A atas pada PTKP yang meliputi atas pada TK-0 hingga TK-1 dan juga K-0, di sini telah termaktub atas lapisan pengenaan atas pada bruto yang dimana atas golongannya itu yang pertama di bawah dari 5.400.000 hingga 5.400.000 per bulan, maka ia akan dikenakan dengan tarif 0,00%. Kemudian, apabila ia penghasilan di atas Rp5.400.000, maka hingga seterusnya ia akan dikenakan pengenaan atas tarif sesuai dengan klasifikasi golongan A hingga 0,25% hingga sampai meliputi lebih dari Rp1.400.000.000 per bulan, maka pengenaan bulanannya itu nilainya adalah 34,00%. Golongan B yang meliputi atas pada PTKP yang pengklasifikasiannya yakni TK-2, K-1, hingga TK-3 dan K-2. Atas pada lapisan penghasilan bruto atas pada golongan B. Apabila penghasilan ini mencakupi dari di bawah hingga Rp6.200.000 per bulan, maka dikenakan 0,00%. Bila mana di atas dari 6.200.000 akan dikenakan 0,25% hingga lebih dari Rp1.405.000.000, maka akan dikenakan dengan tarif 34,00%. Pada golongan C, meliputi atas pada PTKP yang mengklasifikasikan yakni K-3 akan terkena lapisan penghasilan brutonya pada golongan C apabila wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan di bawah dari hingga Rp6.600.000, maka dikenakan 0,00%. Apabila di atas dari Rp6.600.000 per bulan hingga melebihi dari Rp1.419.000.000, maka akan dikenakan dengan tarif 34,00%. Contoh studi kasus pada soal meliputi Tuan R pada bekerja di suatu perusahaan PT ABC memperoleh nilai gaji bulanannya setara Rp10 juta. Membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan alias dengan PT KPK garing 0. Maka perhitungan bulanan saat ini, maka diketahui gaji senilai Rp10 juta, biaya jabatan 5% dikali Rp10 juta atas pada jumlah gajinya ditemukan Rp500.000. Kemudian iuran pensiunnya adalah Rp100.000. Penghasilan neto bulanannya maka kita kalkulasikan total Rp9.400.000.
Penghasilan neto setahun, maka 1 tahun ada 12 bulan, maka 12 dikali Rp9.400.000, maka ditemukan Rp112.800.000. Maka PTKP yang setahun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan termaktub pada Pasal 17 ayat 1 dikenakan atas Tuan R adalah TK garing 0 setara dengan Rp58.500.000, maka dikurangi, maka atas PKP yang dikenakan adalah Rp54.300.000. Maka PPh pasal 21 terutangnya adalah 5% karena di bawah dari Rp60 juta per tahun. Maka 5% dikali dengan Rp54.300.000 ditemukan Rp2.715.000. Maka PPh pasal 21 per bulan pada Januari hingga Desember kita bagi dengan 12, maka ditemukan Rp226.250. Maka untuk perhitungan atas pada PPh pada 21 atas kasus Tuan R, untuk perhitungan TER efektif rata-ratanya yakni Januari hingga November dia adalah 2% karena peredaran usahanya atas penghasilannya ia adalah 10 juta per bulan. Maka dikalikan dengan 2% ditemukan Rp200.000 per bulan untuk di bulan Januari hingga November, dan Desembernya adalah dari untuk penghasilan dia yang dimana telah dikalkulasikan yang dibagi pada perolehan dan juga serta dikurangi dengan PTKP dan PKP ditemukan untuk PKP per tahunnya adalah Rp2.715.000 dikurangi dalam kurung 11 didapati dari bulan Januari hingga November dikali dengan Rp200.000 yang telah ditemukan. Maka ditemukan adalah nilainya Rp515.000. Maka ditambah dari jumlah total penghasilannya ini adalah Rp515.000 dengan total yang telah didapati adalah kisaran yang harus dibayar. Maka TER efektifnya adalah sesuai dengan yang termaktub pada tabel A atas TER A pada baris 9. Terima kasih.